Devina Mika Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester Biokimia 2 ya. Untuk tugasnya itu ada 7 soal. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sudah kenal dengan saya, Devina Mika Utami dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk soal yang pertama yaitu pada degradasi asam lemak arachidonat, itu suruh menentukan tahap-tahap reaksi yang terjadi beserta enzim yang terlibat. Di sini sudah ada gambar tahap-tahap yang terjadi ya pada asam lemak tersebut. Saya mengikuti degradasi asam lemak rantai genap karena pada asam lemak arachidonat ini memiliki C sebanyak 20. Nah, itu tergolong genap. Jadi saya mengikuti degradasi asam lemak rantai genap ya. Pertama itu ada long chain fatty acid yang merupakan rantai asam lemak arachidonat. Ini pertama diaktifkan terlebih dahulu yang mengikat CoA/SH dan dikatalisis oleh enzim biokinase sehingga dia menjadi aktif dan dinamakan dengan fatty acid KOA atau asam lemak KOA. Asil KOA ini mengalami dehidrogenase yang menerima aseptor FAD dikatalisis oleh enzim asil KOA dehidrogenase sehingga mengalami adanya ikatan angka pada C alfa dan pada C beta gitu ya. Maaf beta gitu ya. Untuk soalnya nomor 1 tapi yang B itu soalnya jumlah asetil KOA yang terbentuk dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan oksida beta asam lemak tidak jenuh. Itu sudah ada di slide ya. Untuk rumus-rumusnya di sini untuk asetil KOA untuk NADH itu 20 dibagi 2 dikurangi 1 ya, dikali 2,5 itu 22,5 ATP. Untuk FADH2 itu menghasilkan 7,5 ATP. Untuk asetil KOA sendiri itu menghasilkan 100 ATP, totalnya yaitu 130 ATP ya. Untuk jumlah asetil KOA itu ada 10 dan jumlah ATP itu ada 130 ya. Untuk selanjutnya sistem pengendalian yang terjadi pada degradasi asam lemak arachidonat itu, oksidasi dari asam lemak ini nama lainnya adalah oksida beta ya. Pengendalian utama jalur beta oksida ini adalah ketersediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan triasilgliserol adalah jaringan adipos yang dikendalikan oleh kerja lipase triasilgliserol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan mekanisme metabolisme atau tahap-tahap reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Mohon maaf ya blebeb. Untuk yang kedua itu di sini ada gambar yang akan saya jelaskan. Metabolisme kolesterol ini akan memakan sesuatu yang berlemak dan lemak ini akan diserap oleh usus halus. Nah, dalam usus halus ini yang diserap yakni dalam bentuk kilomikron. Nah, kilomikron itu merupakan salah satu bentuk dari kolesterol ya. Hal tersebut yang dinamakan exogenous pathway atau jalur eksogen ya. Kilomikron ini akan diubah menjadi FFA. Nah, diubah menjadi FFA oleh lipoprotein lipase ya. Nah, lipoprotein lipase ini akan diubah menjadi FFA sehingga FFA ini akan dimasukkan dalam otot dan jaringan adipose. Tidak semua diubah menjadi FFA, ada juga yang tidak diubah dengan FFA disebut dengan disebut dengan kilomikron remnants. Jadi kilomikron ini remnant ini merupakan kilomikron
yang kaya akan kolesterol esternya yang akan dibawa ke hati. Nah, setelah masuk dalam hati akan diterima oleh reseptor yang berupa LDLR ya. Dalam hati sendiri akan diproduksi oleh FLDL. Untuk mekanismenya itu membuat dalam sel gabungan antara FFA yang sudah ada dalam sel tersebut dengan gliserol. Nah, gliserol ini didapatkan dari produk masing-masing dari glikolisis dalam sel. Akan dihidrolisis kembali, nah sehingga akan menghasilkan IDL yang ukurannya lebih kecil yang dihasilkan dari hidrolisis FLDL. Nah, akan diubah menjadi FFA oleh lipoprotein lipase. FFA ini akan masuk dalam otot dan jaringan adipos. Untuk IDL akan diubah menjadi LDL sehingga kehilangan APOE ya. Hal ini akan dinamakan dengan endogenous pathway atau jalur endogen ya. Dari IDL dan LDL itu menghasilkan kilomikron remnant. Nah, kilomikron remnant ini akan masuk ke dalam hati. Dari hati itu sendiri menghasilkan prekursor HDL. Prekursor ini mengandung APOA1 dan APOC3, maka akan mengesterifikasi kolesterol menjadi kolesterol ester dan menghasilkan HDL3. HDL3 ini akan mengesterifikasi kembali menjadi kolesterol ester dan akan menghasilkan HDL2. Hal ini dikatalisis oleh enzim LCAT. Setelah itu HDL2 ini masuk ke jaringan stereogenik, akan mengalami pertukaran dengan FLDL dengan kilomikron remnant. Hal ini disebut dengan reverse kolesterol transfer atau transfer kolesterol kembali ke hati. Jadi mekanisme dari metabolisme kolesterol ini ada 3. Yang pertama exogenous, endogenous, serta reverse kolesterol transfer ya. Untuk selanjutnya itu dalam tubuh manusia mengapa jika kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan ya. Apabila level dari kolesterol LDL terlalu tinggi maka akan membentuk plak di arteri ya. Plak ini akan disebut dengan plak kolesterol. Plak kolesterol ini akan mempersempit arteri dan akan membatasi aliran darah sehingga meningkatkan resiko pembekuan darah. Hal ini bisa menghalangi aliran darah ke jantung dan otak serta mengakibatkan serangan jantung atau stroke ya. HDL ini mampu membawa kembali LDL ke hati dan mengurangi resiko serangan jantung. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan. Berdasarkan pada di sini saya mengambil link YouTube ya. Dari video YouTube tersebut menjelaskan mengenai metabolisme lipoprotein beserta biologisnya ya. Untuk yang pertama itu gambar kilomikron. Untuk kilomikron ini berkumpul di sel mukosa usus dan membawa triasil gliserol makanan, kolesterol, vitamin yang larut dalam lemak, dan kolesterol ester. Kilomikron ini masuk ke dalam pembuluh darah karena diserap oleh usus halus. Nah, kilomikron ini akan melepas free lactic acid yang dikatalisis oleh enzim lipoprotein lipase. Untuk gambar selanjutnya, lipoprotein lipase ini adalah enzim ekstraseluler yang ditambatkan oleh heparan sulfat ke dinding kapiler sebagian besar jaringan, tetapi terutama jaringan adiposa dan otot rangka. Nah, lipoprotein lipase ini akan diaktifkan oleh ApoC2 pada partikel lipoprotein yang bersirkulasi ya, untuk menghidrolisis triasil gliserol yang terkandung dalam partikel ini untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol. Untuk gambar selanjutnya, FLDL disekresikan langsung ke dalam darah oleh hati sebagai partikel FLDL yang baru lahir yang mengandung ApoB100.
Mereka harus mendapatkan ApoC2 dan ApoE dari HDL yang beredar saat FLDL melewati sirkulasi. Triasilgliserol didegradasi oleh lipoprotein lipase menyebabkan FLDL mengecil ukurannya dan menjadi lebih padat. Untuk gambar selanjutnya ini FLDL-nya ini sama HDL ataupun IDL, FLDL-nya akan mengalami interaksi. Nah, interaksinya ini jadi IDL memberikan C asid gliserol ke HDL, HDL memberikan kolesterol esternya ke IDL. Gambar selanjutnya, nah selanjutnya akan menghasilkan LDL. Fungsi utama partikel LDL ini untuk menyediakan kolesterol ke jaringan perifer ya, atau mengembalikannya ke hati. Ini ada gambar menganalogikan LDL sebagai truk sampah ya. Truk sampah ini jalan di jalanan dan akan dibuang sampahnya di sepanjang jalan ya. Hal ini LDL akan membuang kolesterolnya di sepanjang pembuluh darah. Seperti itu. Untuk HDL ada truk sampah lain lagi, dia akan mengangkut sampah yang dibuang sembarangan, akan mengembalikan lagi sampah ke tempat sampah yang seharusnya. Hal ini HDL ini mengambil kembali kolesterol tersebut ya, yang ada di arteri atau ada di pembuluh darah lainnya untuk dibawa kembali ke hati. Untuk soal yang keempat yaitu jelaskan dan gambarkan fungsi siklus urea. Ini sudah ada gambarnya dari fungsi siklus urea ya. Siklus urea ini disebut juga dengan siklus ornithin. Nah, siklus urea ini merupakan reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea ya. Reaksi kimia ini sebagian besar terjadi di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengubahan amonia menjadi urea terkait fungsi hati sebagai tempat menetralkan racun. Amonia ini merupakan hasil degradasi dari asam amino. Urea ini bersifat racun sehingga dapat membahayakan tubuh apabila menumpuk di dalam tubuh ya. Tubuh manusia tidak dapat membuang urea dengan cepat sehingga perlu diubah menjadi urea yang bersifat kurang beracun. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5 ini, apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat atau pirimidin dan purin, dan biosintesis purin dan pirimidin bagi kehidupan? Apa fungsinya? Nah, asam nukleat ini merupakan biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat dalam semua sel dan memiliki peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Bila nukleotida mengandung ribosa maka asam nukleat terjadi adalah RNA yang berguna dalam sistem sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Yang selanjutnya untuk tugas yang nomor 6, soal nomor 6 ya maksud saya. Untuk soal nomor 6 ini apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika? Rekayasa genetika ini sering disebut juga dengan modifikasi genetika. Nah, untuk merupakan rekayasa genetika ini juga merupakan tindakan memanipulasi langsung gen suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Proses ini dilakukan dengan mengubah susunan genetik dari sel, termasuk mentransfer gen-gen yang lebih bagus kualitasnya untuk menghasilkan organisme baru yang lebih sehat, kuat, atau lebih berguna ya. Untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh aplikasi rekayasa genetika terhadap kesehatan, pertanian, energi, dan proyek genom manusia. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama, rekayasa genetika terhadap kesehatan. Dalam dunia farmasi ini, gen yang mengontrol sintesis obat-obatan yang diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, maka bakteri akan memproduksi obat-obat tersebut. Untuk yang kedua, rekayasa genetika terhadap pertanian.
peningkatan varietas tanaman dan pengembangan varietas baru dengan hasil yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Rekayasa genetika juga digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam sel dari organisme lainnya. Nah, para ilmuwan ini telah menyisipkan gen-gen dan bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya, sehingga beberapa kemungkinan tanaman bertahan hidup dalam temperatur tinggi. Untuk yang ketiga, rekayasa genetika terhadap energi. Rekayasa ini dapat terjadi karena terdapat adanya biomasa tumbuhan yang ditreatment secara kimia dan biologi, yang mana kemudian akan menghasilkan adanya gula. Selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin seluler yang berfungsi untuk mengolah tumbuhan tersebut, serta bagian sel dari tumbuhan tersebut akan terpecah satu sama lain. Sedangkan gula yang terbentuk tersebut dengan adanya rekayasa genetika akan berubah dengan bantuan beberapa enzim, dan dari perubahan tersebutlah yang menjadikannya energi. Untuk rekayasa genetika terhadap proyek genom manusia, proyek genom manusia ini merupakan pengurian kode genetika yang membentuk manusia dan dianggap sebagai terobosan terbesar dalam bidang penelitian genetika. Hal ini bertujuan untuk membuat bank data variasi genom manusia paling lengkap ya, dan rinci untuk kepentingan ilmu kedokteran. Contoh dari rekayasa genetika ini untuk pengobatan berbagai penyakit yang lazim pada manusia seperti jantung koroner, diabetes, kanker prostata, dan kanker payudara. Ada banyak yang lain ya. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa penyebab dari penyakit tersebut berada dalam kode genetika dan masing-masing orang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait UAS Biokimia 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan dengan terima kasih.